kita juga, ada langganan membership ya, Kang, ya? Mhm. Iya, Iya. yang di mana nanti kita bisa live bareng sama Kang Arya, bisa tanya jawab lewat live itu ya, Kang, ya? Iya, betul. Iya, buat teman-teman yang mau nanya, peristiwa-peristiwanya Kang Arya, terus juga kita bisa ngelihat Kang Arya live sambil naik gunung Wis, gitu. keren, subhanallah, iya. Kalau itu juga tetap kalau ada sinyal ya, Kang, ya? Betul, iya. Juga bisa Karena lihat kan Dira secara langsung loh. Jauh lebih cantik loh aslinya. bisa aja. Iya, terus juga kita bisa kalau kita berkesempatan nanti juga kita bisa naik gunung bareng sama Kang Arya ya. Betul, Saya diajak nggak sih, Kang? oh pasti dong, kan harus ada pelanginya Oh, gitu. gitu. Kalau cuman saya doang bukan pelangi dong Ah, Dira. iya. Oke. Oke, teman-teman, jangan lupa berlangganan membership biar kita bisa ngelakuin hal itu semua bareng sama Kang Arya. Oke, terima kasih. Kan lama-lama tuh titiknya kan makin deket, lama-lama kan makin jelas ya, jelas. Itu begitu udah jarak-jarak 5 meter berdiri dia Dira. Dia berdiri, inget banget Dira, itu tingginya sekitar 1,5 meter, 1,5 meter oh pendek. 2,5 meter. Matanya merah, posisi dia tegak begini, tapi goyang-goyang kayak ketiup angin gitu Dira kan. Kayak apa namanya? Kayak apa sih? Letoy gitu ya. Ada sekitar berapa detik, langsung dia menghilang, tek. Kaget. Itu dari pos 2 sampai ke Pasar Setan berapa jam sih? Alah mas, paling 1 jam udah. Paling lama 2 jam lah kalau pendaki-pendaki kayak kita gini gitu. Hah? Apaan, saya kemarin dari pos 2 sampai ke Pasar Setan. Dari pos 2 sekitar jam 7 sampai Pasar Setan sekitar jam 4 kurang. Hah, pada kaget tuh. Kan di samping tuh ada kali-kalian kecil ya. Nah, di samping kali-kalian kecil itu ada sesosok jenazah. Ngimpi gitu. Tapi ngimpi itu teringat jelas sampai bikin takut banget rasanya gitu. Jadi waktu ngimpi itu rasanya kita ketakutan banget. Kayak yang nyata gitu ngimpinya. Jadi di samping tenda itu, di aliran air, di salah satu batu itu tersangkut jenazah. Kayak bekas luka di lehernya. Nah setelah ngelihat jenazah itu, kan disamperin tuh sama gue ya. Dalam mimpi ya kan disamperin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi sama gue Dira dan Kang Arya. Malam, Kang. Malam cantik. Sehat selalu. Alhamdulillah. Udah siap, Kang, buat cerita hari ini? Siap banget. Siap terus ya. Alhamdulillah. Oke. Insyaallah. Buat teman-teman semuanya, ya mau langsung aja kita dengerin cerita dari Kang Arya. Tapi sebelum itu kita tanya dulu mau cerita tentang apa nih, Kang? Seperti biasa Dira, bercerita tentang pengalaman pendakian. Kayaknya kali ini tuh enak cerita Sumbing lah ya, Gunung Sumbing ya. Oke, Tahun Kang Arya 97. mau cerita tentang di Gunung Sumbing ya, Kang ya? Iya. Langsung aja kita dengerin, pastinya udah pada nggak sabar. Kang Arya, boleh silahkan. Siap, makasih ya cantik. Sama-sama. Halo, Assalamualaikum sobat-sobat CP dimanapun Anda berada. Masih bersama Bidadari Angin Timur. Jangan Bidadari Angin Barat ya, disingkatnya nggak enak. Bidadari Angin Timur aja, bener. Matanya Boleh. bagus, aduh pokoknya mantep deh. Gue semangat cerita kalau kayak gini nih. Jadi gini, Dira ya, waktu itu sekitar tahun 97. Awal tahun kalau nggak salah ya. Soalnya kalau nggak salah itu habis Lebaran. Biasa kalau kita ngumpul itu nggak ada tuh
rencana naik gunung. Kalau naik gunung dulu tuh nggak ada. Ntar habis lebaran kita naiknya nggak ada. Diem aja biasa. Nah, kalau nggak salah habis sholat Id lebaran pertama malamnya nongkrong di Depok. Gitu kumpul langsung tuh nyeletuk nih. Naik yuk mana gitu kan. Sumbing gitu. Ya, ketika itu Dira ya, kalau udah ada yang nyeletuk naik, nggak bakalan tuh, enggak gitu, nggak ada, ayo gitu. Pokoknya dulu kita lagi nongkrong, misalnya kita mau naik, ada temen mau ikut tapi posisi dia lagi nggak nongkrong, ketinggalan udah. Soalnya nggak direncanain. Semuanya tuh serba dadakan, serba asalan jeplak, dan itu biasa kejadian. Ya, nggak pakai proses lama lah, rencana gitu. Entah siapa yang nyeletuk, kalau nggak salah sih biasa lah, yang celetukan Gayboy, pas naik malah si Gayboynya nggak ikut gitu. Ini nggak salah itu sampai 2 malam lah ya celetuk. Akhirnya yang bisa berangkat tuh gue, Babe, sama Udang bertiga doang Dira. Yang lain tiba-tiba ada apa ya, namanya suasananya masih lebaran ya. Ada yang lupa lah ya, pokoknya intinya tiba-tiba yang lain tuh nggak jadi pada ikut aja, kayak Gayboy terus si Anang dan lain-lain tuh tiba-tiba mereka nggak bisa ikut, lupa. Ya udah, karena memang tinggal bertiga lebih gampang lagi tuh persiapannya. Jadi saat itu kalau nggak salah malam kedua, besok rencananya berangkat menggunakan kereta yang ke Semarang. Nah, jadi malam ini pulang dulu lah ke rumah masing-masing. Ya, gue pulang ke rumah gue, terus si Udang pulang ke rumahnya, Babe tetap di rumahnya. Nah, besoknya siang-siang baru kumpul di rumah Babe tuh. Setelah siap, karena memang habis lebaran, jadi di keril itu isinya kue lebaran, ya enggak, rendang lebaran, opor lebaran. Itu kita angkut-angkutin tuh. Iya. Wah, apalagi Babe ya. Kalau Babe ini bisa setengah warung diangkat sama dia. Pokoknya kalau jalan sama Babe tuh ini Dira, aman. Ya, udah tuh. Dari Depok Lama kalau nggak salah agak siang Dira ya, sekitar jam 2 atau setengah 3 lah. Karena kan kereta ke Semarang itu dia paling terakhir. Ya, Tawang Jaya apa Tawang Mas loh nama keretanya. Nggak tahu tuh kereta masih ada apa nggak ya, nggak ngerti. Dari Depok Lama kita ke stasiun Cikini, dari stasiun Cikini kita sambung P17 ke stasiun Senen. Begitu kereta datang, udah kita naik. Nah, saat itu kereta kita ke bagian yang nggak ada lampunya Dira, gerbongnya gelap. Ya tapi ya nggak masalah ya. Yang penting kita berangkat aja, nggak pikirin ya di perjalanan mau gimana, mau enak mau enggak, yang penting sampai. Singkat kata setelah sekitar 8-9 jam ada di Perut Naga Besi, pagi-pagi itu kita sampai di Semarang. Karena kereta kita tuh kereta ekonomi Dira, jadi diduluin terus sama kereta bisnis ataupun eksekutif. Pokoknya ganteng lah naik kereta waktu itu, naik kereta ekonomi itu. Apalagi depan Dira nih ganteng bener jadinya. Musang. Di Semarang, dulu masih di stasiun Tawang. Kalau sekarang kan kayak ekonomi itu di stasiun Poncol. Kalau dulu kita masih di Tawang, stasiun Tawang. Nah dari Tawang itu nanti jalan kaki ke Kaligawe, Jembatan Kaligawe. Sempet nih di jalan nawarin anak-anak, lu pada mau mampir nggak ke rumah Mbah gitu kan? Punya Mbah ya di Jalan Rejo Leksono 2, Kaligawe Semarang, namanya Mbah Salamun. Mau mampir nggak? Kata anak-anak, wah mampir rumah Mbah lu mah makin lama gitu kan. Apalagi suasana Lebaran. Akhirnya nggak jadi mampir tuh. Yang saya inget, saya. Gue kenapa deket Dira jadi lembut ya? Wah jiwanya lembut berarti nih. Jadi inget gue tuh Dira ya, dulu dari stasiun Tawang sampai ke Kaligawe itu jembatan, itu kiri kanannya bangunannya masih jarang Dira. Bahkan nggak ada lah. Ya, karena masih mayoritas tuh dia rawa-rawa ini. Terus jalanannya juga masih suka kena banjir rob. Jadi kurang enak lah pada saat itu Semarangnya. Ya udah tapi kita santai lah, namanya juga bocah masih remaja waktu itu,
97 itu baru semester 5 nih. Semester 5 semester 3 ya? Semester 3. Masih muda banget lah. Kalau ketemu Dira pada saat itu bahaya tuh. Sampai di jembatan Kaligawe, karena anak-anak nggak mau mampir ke rumah Eyang Ragil, akhirnya kita duduk juga tuh Dira. Ada sekitar 1 jam nunggu, nggak lama lewat tuh bisnya tuh, sobo gitu kan. Mas, sobo mas, oh ya gitu. Karena pertama kali waktu itu jadi nanya dulu, ini Wonosobo lewat Garung nggak mas? Lewat mau mendaki Gunung Sumbing katanya. Iya, yuk naik katanya. Lupa lah tiketnya Dira. Ongkosnya waktu itu kalau nggak salah 1.000 apa 1.500 ya lupa lah. Intinya masih murah ya, karena memang kurs pada saat itu 1.500 dengan kurs sekarang 150.000 sama kali ya, nggak tahu juga deh. Pokoknya intinya kita masih murah pada waktu itu. Naik di bis, ya udah sempet mesen sama Kenek, nanti kalau udah mau deket Garung dikabarin. Ya tuh. Keluar dari Semarang, terus nanjak tuh Dira, jalanannya nanjak. Habis nanjak turun, terus belok, terus masuk ke Temanggung. Kalau nggak salah tuh udah banyak kebun-kebun bako. Lewat dari Temanggung, belok lagi, itu kebun-kebun sayur. Nah nggak lama Keneknya ngomong Garung gitu kan. Turun dah kita di Garung. Pada saat itu Garung, gapuranya, jalanannya itu masih sederhana. Kalau jalanannya masih makadam. Tahu nggak makadam Dira? Kurang tahu. Makadam itu batu yang disusun-susun sepanjang jalan. Nah, jadi itu namanya makadam. Jalanannya masih kayak gitu. Dan itu rumah masih belum banyak Dira. Yang paling gue inget pada saat itu menara. Entah itu menara TVRI atau menara stasiun TV yang lain. Tapi kayaknya menara TVRI dah. 97 itu belum ada TV lain ya. Selain kalau misalnya TV-TV kayak yang gede swasta tuh ya lingkaran Jakarta aja kali ya. Kalau daerah belum deh ya. Jadi ada menara itu di sebelah kanan, ada musola. Nah itu bangunannya itu aja tuh. Yang lain tuh sawah. Bukan sawah, ladang ya, ladang-ladang penduduk. Jalan kita Dira tuh. Ada sekitar setengah jam jalan kaki, makadam, mentok di ujung kampung ketemu pertigaan, kita belok ke kanan. Nah di situ ada ada semacam rumah joglo yang besar. Kita mampir di situ dan ternyata itu adalah base camp pendakiannya. Pada saat itu Sumbing masih belum ada tiket masuk, belum ada simaksi, masih belum ada Dira. Jadi kita datang laporan sama warga sekitar yang mengelola atau yang menjaga menjaga pos pendakian Gunung Sumbing. Ketika itu pendakian nggak kayak sekarang. Mungkin orang mikir anak gunung udah bokek, nekat, udah gitu tangannya terampil kalau lihat kentang ya tomat gitu kan. Intinya pendakian gunung belum menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan untuk penduduk lokal. Jadi masih kurang dikelola pada waktu itu. Di base camp ini kita istirahat, terus masak, makan sampai sekitar jam 3-an lah, baru mulai start tuh Dira. Nah di situ dikasih tahu nanti kita harus pakai jalur baru karena jalur lamanya lagi ditutup, baru ada yang meninggal. Nah, kira-kira sebelum bulan puasa, jadi masih ditutup. Kita harus pakai jalur baru yang sebelah kiri. Kalau sekarang jalur Sumbing itu udah banyak Dira, nggak kayak dulu gitu ya. Udah, jadi keluar dari rumah joglo itu, mentok ke pohon bambu di ujung kampung. Itu jalanannya masih makadam. Kita belok lagi ngikutin rumpun bambu, belok kiri naik sedikit kayak bukit gitu, kira-kira 20 meter lah tinggi bukit itu ya, agak landai. Terus terjal sedikit sampai kita ke ladang-ladang kentang. Jalan tuh di ladang kentang. Naik, nanti kita turun tuh Dira. Turun ketemu sungai kecil ya, air bening bagus gitu kan. Nah di sini sempat kita mau ngisi air, cuman nggak jadi karena apa? Begitu udah lagi nyiapin botol-botol air mineral, terus juga dirigen, kita lihat ada salah seorang warga lokal petani gitu ya lagi bersihin bekas pupuk kemungkinan besar kalau nggak pupuk tuh anti hama. Jadi waduh bahaya nih airnya gitu kan. Akhirnya nggak jadi ngisi tuh di situ. Udah lanjut lagi, terus jalan. Jadi kita nanti belok ke kanan, ya itu melipir hutan pinus Dira.
lepas dari hutan pinus, lepas dari punggungan hutan pinus, itu jalanannya dulu agak datar, agak gitu. Dalam artian dia nggak terlalu terjal. Adalah sekitar 1 jam kita nih jalan di jalanan yang agak datar ini nih. Dan dia tuh waktu itu kiri kanannya masih rumput-rumput, Dira. Rumput-rumput hijau gitu. Sama sekali nggak akan menyangka lah bahwa pendakian ini kelak juga akan menegangkan. Iya. Pada saat itu kita berpikir, ya namanya mau naik gunung, Dira ya. Iya. Nggak pernah tuh pendaki mikirin di gunung tuh mau ketemu setan ya, mau ketemu siluman, enggak. Cuman kalau ketemu cewek cantik, iya sih. Musang. Musang lagi cerita. Intinya kita naik gunung tuh nggak pernah mikirin hantu, Dira. Kita nggak pernah mikirin setan. Kita nggak pernah mikirin ini gunung serem atau gimana, enggak. Karena sebagai pendaki kita sudah paham konsekuensinya. Iya. Kita mau datang kemana kita udah tahu. Kita udah sadar, sepenuh hati sadar. Dengan kesadaran itulah makanya kita tetap melakukan pendakian. Kita udah tahu tempat itu tempat apa. Iya. Tempat di mana ada makhluk Allah dari bangsa lain yang jelas diciptakan, ya, yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tetapi memang eksistensi mereka ada. Kita udah tahu itu. Jadi karena itulah kita nggak pernah mikirin yang namanya hantu, siluman, setan dan segala macam. Yang kita pikirkan adalah persiapan kita. Lancar tuh, Dira. Sampai menjelang maghrib, sampai kita ke pos 2. Gua rasa jalur ini udah nggak ada ya. Karena jalur Sumbing kemarin gue naik ke sana udah berubah, Dira. Udah banyak banget berubah. Sampai tuh menjelang maghrib, dulu ada bangunan kayu agak reot. Udah mau rubuh dah ya. Gitu. Nah di sebelah kanannya, kira-kira jarak 50 meter itu ada sumber air. Nah, aman di situ. Karena pas sampai rumah itu, inget kita ketemu pendaki turun atau apa lupa deh, sempat ngobrol, dia ngasih tahu tuh, Bang, di situ ada sumber air gitu. Dah kita penuhin tuh sumber air semua di situ sambil nunggu waktu maghrib selesai. Kan kita sampai situ maghrib ya. Jadi selesai maghrib ngambil air sambil nunggu pergantian waktu, karena maghrib ini boleh percaya boleh enggak. Ya boleh percaya boleh enggak. Maghrib ini pergantian energi, Dira. Ya jadi karena ada masa pergantian energi, biasanya nih kan ada makhluk-makhluk yang memang dia nggak bisa kena matahari lah atau apa. Nah dia kan keluarnya maghrib, energi negatifnya tuh kuat banget. Biasanya kita menghentikan pendakian dulu, nunggu sampai energi tersebut berkurang kekuatannya. Ini boleh percaya boleh enggak ya gitu. Ya udah, setelah dirasa maghrib ini udah berlalu, mulai kita naik, Dira. Sebelum naik kan kita gali literasi dulu nih ya, kita nanya-nanya dari sini rumah ini ke pos 1 berapa jam, Pak? Terus karena memang kita masih baru, biasanya kita akan tanya gini, apa sih, Pak, ciri uniknya gitu, ciri khasnya kalau misalnya pos 1 misalnya ada pohon inilah, pohon itulah, ada wanita cantik kah gitu ya. Nah, musang. Jadi nanya-nanya, Dira. Jadi kita tuh kalau ada tempat baru yang kita datengin, pasti kita tanya hal yang paling spesifik di jalur. Karena apa? Kalau cuman dari sini dari kampung nih ke pos 1, tapi kita nggak tanya di situ hutan apa, vegetasinya apa, terus yang menonjol dari vegetasinya apa, nanti kurang jelas ya buat kita ya pada saat itu ya. Karena di bawah kita dapat informasi cukup bagus. Nah dari pos 2 ini untuk sampai ke namanya Pasar Setan, Dira ya, pos Pasar Setan itu hanya sekitar 2 atau 3 jam. Jalan normal. Kalau jalannya lambat 4 jam. Itu udah lama banget, Dira. Udah 4 jam tuh lama banget. Jadi perkiraan kan kita naik dari pos 2 ini sekitar jam 7 kurang ya. Ya, telat-telat sampai ke Pasar Setan itu paling jam 12 lah ya, paling telat gitu. Karena kita kan waktu itu tenaga masih fit banget, Dira ya. Tahun 97 itu umur 20 tahun, Dira. Seumur kamu ya berarti ya? Aku masih 18. Wah, pas banget itu. Kenapa gue lahirnya cepet gitu? Iya, masih umur 20 tahun, Dira. Masih Popeye lah ya. Oh ya, udah tenang tuh karena kan kita udah punya patokan ya. Udah punya patokan waktu tempuh. Jalan tuh, Dira. Jalan. Ada kira-kira 1 jam jalan. Kan kalau naik itu posisi gue selalu di belakang ya. Kalau enggak di depan gitu. Antara ini aja yang kalau ada yang berani di depan,
posisi gue pasti di belakang. Nah kebetulan pada pendaki ini posisi gue ada di belakang Dira. Kira-kira sejam jalan tiba-tiba yang 2 orang nih, si Babe sama si Udang. Itu jalannya kesendet-sendet. Jalan berhenti. Sampai ke satu titik akhirnya berhenti. Berhenti mereka tuh. Berhenti nggak mau jalan. Penasaran kan? Langsung tanya, Dang jalan dong. Beh, pada diem tuh nggak mau ngomong. Nih hati dari tadi sebenarnya sih udah nggak enak Dira, namanya di hutan ya malam-malam kalau perasaan gak enak pasti ada. Cuman ini nggak enaknya beda, ada deknya gitu kan. Kok ini bocah pada berhenti kenapa ya? Udah gitu pada nggak ngomong lagi, udah samperin lah. Tek, kita ada di depan. Begitu ke depan ngelihat kira-kira jarak 50 meter di depan itu kayak ini Dira, kayak ada kain warna putih gitu. Tapi ya samar karena kan gelap posisinya. Terangnya terang bulan tapi ya namanya terang bulan samar kan ya. Cuma ngeliat tuh apanya putih-putih ya. Baru nanya ke anak-anak, lu lihat itu? Kan manggilnya Ngek dulu ya. Iya Ngek, apaan tuh Ngek? Nggak tahu gue juga, coba dicek dulu lah gitu kan. Dulu depan kata anak-anak gitu ya. Udah jalan pelan-pelan Dira. Kan lama-lama tuh titiknya kan makin deket, lama-lama kan makin jelas ya, jelas. Itu begitu udah jarak-jarak 5 meter berdiri dia Dira. Dia berdiri, inget banget Dira, itu tingginya sekitar 1,5 meter, 1,5 meter oh pendek. 2,5 meter. Matanya merah, posisi dia tegak begini, tapi goyang-goyang kayak ketiup angin gitu Dira kan, kayak apa namanya? Kayak apa sih? Letoy gitu ya. Ada sekitar berapa detik, langsung dia menghilang, tek. Kaget. Itu semua kita istighfar Dira. Astagfirullahaladzim, langsung pada begitu. Tapi pas dia hilang, waktu dia ada kita kayak hipnotis gitu kan, kayak ngeliat kamu nih hipnotis. Musang. Jadi kita kayak hipnotis Dira, hipnotis dia. Nah begitu dia hilang, baru kita astagfirullahaladzim. Sempet diem tuh lama Dira, ngerokok dulu, nenangin diri dulu. Karena kalau kita ngadepin situasi yang kayak gitu, yang bikin kaget, ya ini saran, yang paling bener itu diem. Duduk, ngudut. Kalau perlu ngopi deh gitu ya. Kalau perlu lihat wanita cantik lihat deh gitu kan. Lebay. Intinya duduk diem. Tenangkan diri. Ya. Setelah kita udah tenang, baru kita mulai jalan lagi. Jadi setelah kaget itu kita pada duduk. Ya nggak ngomong tuh pocong nggak, pada diem-dieman aja. Ngapain diomong, orang udah tahu semua itu pocong itu mah. Jadi sambil nenangin diri, sambil ngerokok kita baca-bacaan. Waktu itu sih belum begitu kuat ngamalin selawat ya Dira, masih baca-baca ayat suci Al-Quran aja ya, kayak Anas, Alaq, terus beberapa kombinasi bacaan-bacaan dari Asmaul Husna gitu kan. Sampai udah tenang itu kira-kira ada setengah jam lah. Start lagi mulai perjalanan Dira. Jalan tuh. Biasa. Ya karena tadi habis ngeliat yang kayak gitu wajar lah kalau kita tuh rollingan jalannya. Jadi si Babe masih Udang nih rollingan tuh di depan. Posisi gua kan di belakang lagi. Mereka kalau merasa nggak enak di depan rolling gitu kan. Udah jalan. Ini perjalanan biasa aja Dira. Karena kita udah sejam jalan. Paling tinggal 2 atau 3 jam lagi kan. Paling lama 4 jam. Udah jalan santai tuh terus Dira. Jalan lama banget jalan tuh. Saat itu juga yang gua rasa aneh gitu ya. Pas kita mau ke arah tanjakan setan, ke pasar setan itu, kan itu pohon-pohon besarnya udah langka Dira. Jadi medannya itu terjal, tapi vegetasinya didominasi oleh rerumputan, alang-alang. Anehnya tempat terbuka kayak gitu, anginnya nggak ada Dira. Terasa kayak nggak ada angin. Terus juga seperti nggak ada suara hewan-hewan malam. Seperti inilah tempat hampa gitu lah. Dan kadang-kadang mata tertentu nih, mata bukan mata biasa, ngelihat seperti kayak ada ini ya, kayak seperti ada kabut tipis, tapi dia bukan putih gitu ya, tapi hitam gitu. Kabut tapi tipis banget, tetap pandangan jelas, hanya aja ada seperti kabut tipis kayak hitam gitu lah. Pokoknya kabutnya tipis banget gitu. Itu gue inget kadang kelihatan kadang enggak sepanjang perjalanan kita. Kita jalan entah berapa jam tuh kok nggak nyampe terus bingung. Duduklah karena capek kan. Di jalan itu sambil duduk sambil ngerokok kita buka tuh logistik. Karena kita mau yang cepet kita
bukanya hypermode. Nah, kita buka hypermode aja campur sama susu tuh. Nah, masak air, taruhin hypermode, taruhin susu, sambil makan hypermode, sambil ngudut, ngomong lah kita. Lah kan tadi infonya cuma 3 jam kan, 4 jam paling lama ya. Iya. Udah jam berapa nih ya? Udah berapa jam kita jalan kok nggak nembus-nembus gitu. Tapi kita itu nggak kayak diputer-puter, nggak, tetap naik aja. Cuman karena memang mungkin salah kali, cuman kita waktu itu mikirnya gini, mungkin orang kampung ngegedean hati kita. Iya. Ya soalnya kan kita sendiri kalau ditanya, bang masih jauh pada deket gitu kan. Kan kita anak gunung ya, kalau ditanya nggak pernah tuh ditanya, bang udah masih jauh bang, deket bang 5 menit lagi, padahal mah masih serokokan Dira. Itu rokok kagak dinyalain lagi. Nah pikiran kita dulu kayak gitu, wah kita dibohongin nih sama orang kampung, jauh kali ini, ya udahlah nggak usah dipikirin gitu Dira. Selesai makannya permut, terus inget tuh kan bulan dia dibilang purnama enggak, tapi udah agak inilah, udah agak potong separuh lah. Iya. 3/4 lah ya, bukan separuh gitu. Itu bulan kelihatan tuh awan lewat, sempet gue ngeliatin gitu kan. Setelah ngeliatin awan, hati udah mulai nggak enak, tapi udah kita terusin melangkah. Dari sini kelihatan tuh puncak Punggungan tuh, wah tuh puncak Punggungan tuh gitu kan. Jangan-jangan pasar setan nih, agak cepet tuh Dira jalan. Walaupun ngap banget, soalnya kan sebelumnya kita udah berjam-jam itu nggak sampai-sampai tuh kelihatan Punggungan kayak gitu, walaupun tempat terbuka. Begitu ngeliat Punggungan makanya semangat kan. Begitu sampai ke puncak Punggungan, nah Punggungan lagi gitu. Wah mungkin ini kali, abis Punggungan ini kejar lagi tuh Dira. Kejar, sampai lagi tuh ke Punggungan yang di atas. Ada lagi Punggungan. Wah ada lagi Punggungan. Mungkin abis Punggungan ini kali, kejar lagi Dira. Di Punggungan ketiga masih ada lagi Punggungan. Capek nih ceritanya. Wah gila, udah 3 puncak Punggungan yang kelihatan. Kok nggak tembus-tembus, jauh banget gitu kan. Karena emang capek banget, udah tuh kita istirahat di pinggir jalur. Dan pada waktu itu kita nggak ngerasa ini nyasar atau kita di waktu tempuhnya tuh dibikin lama, enggak. Karena semua terlihat real. Ya, nggak ada yang terlihat aneh, ya nggak ada jalurnya ya. Hanya saja udaranya aja seperti kedap, terus kadang-kadang kelihatan kayak kabut-kabut hitam tipis, suara hewan rimba tuh hilang. Itu cuman itu aja. Tetapi pada waktu itu kita tidak mempermasalahkan. Setelah udah istirahat, nah kita minum Nutrijos, sikat lagi naik ke atas Dira. Tapi sekarang udah nggak terlalu buru-buru, santai aja jalannya tuh, santai jalan. Sampai tuh ke puncak Punggungan, ternyata ini kan Punggungan keempat, masih ada lagi 1 Punggungan. Sempet udah tepar nih, paksain tapi. Paksain lagi, nah betul di Punggungan kelima baru tuh Dira. Dia yang tadinya parah, baru tuh agak landai. Nah di sini ada pecahan jalur. Yang satu jalurnya ke bawah, ini jalur kita datang tadi, terus ke kanan. Kita jalan sedikit, ada tulisan tuh plang dari kayu, dari triplek lah. Tulisannya Pasar Setan. Tahu nggak kita sampai situ jam berapa? Jam berapa tuh? Sekitar jam 4 pagi. Kita naik dari pos jam 3. Dan ini waktu yang sudah di luar logika. Karena maksimal banget 6 jam sampai situ. Tetapi faktanya kita 12 jam. 2 kali lipat. 2 kali lipatnya. Tetapi lagi-lagi karena memang kita pada waktu itu belum tahu ya kondisi jalur Gunung Sumbing itu seperti apa, kita mafhumkan dalam artian gila ya katanya cuma 4 jam gitu kan dari pos 2 paling lama gitu. Ini sampai berapa jam nih? Kita tadi dari jam 7 atau jam setengah 8 sampai sini sekitar jam 4 pagi, setengah 4 lebih dah ya. Setengah 4 lebih, jam 4 kurang gitu kan. Jadi ya udahlah, ngerasa dibohongin aja sama orang kampung. Ya udah, istirahat tuh kita di salah satu ada cerukan gitu Dira. Jadi bekas aliran air hujan, dan cerukannya itu cukup dalam. Males buka tenda karena emang udah capek banget. Udah tuh langsung masuk ke cerukan, atasnya kita tutup pakai ponco. Kita tutup pakai ponco tuh. Ponconya kita dinding batu yang gede. Atasnya, yang bagian atasnya kita alingin pakai keril. Nah, karena emang ini cerukannya agak panjang ya, udah pada tiduran di cerukan itu dulu tuh. Karena emang udah capek banget Dira ya. Mungkin kalau saat itu udah kamu nggak jadi capek tuh. Musang.
Patahin dulu lah. Tak. Jadi kita istirahat. Itu si Babe sama si Udang langsung tepar tuh Dira. Langsung tidur tuh. Entah mereka tidur enggak lah ya. Yang jelas kelihatannya tuh langsung tepar. Nah, gue ini masih kadang nyenyak, kadang bangun, kadang nyenyak, kadang bangun karena capeknya ini banget ya, pegel banget kaki jadi terasa sakit tuh pas duduk. Nah, kira-kira setengah jam kita di Pasar Setan itu dari dari ini kan Cerukan itu kan cuma sebatas ponco aja ya buat perlindungan atas. Itu kelihatan tuh di depan itu merah-merah gitulah cahaya matahari, tandanya dia udah mau terbit lah ya, udah sekitar jam 5 atau itu kedengeran suara rame Mbak Dira. But only suara. Cuman suara aja rame, kedengeran kayak aktivitas gini loh. Ngomong Jawa tuh Mas. Pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak rame ngomong gitu deh. Rame banget. Itu di telinga. Nah, begitu mata merem, coba untuk kita pejamkan mata karena emang ngantuk. Dan waktu itu yang namanya jurik, demit di gunung emang tempatnya. Apalagi ini namanya Pasar Setan. Posnya aja namanya Pasar Setan. Pikiran gue waktu itu udahlah biasa, suara-suara masih untung lah cuman suara gitu kan. Nah pas lagi tidur gitu merem, mencoba untuk lelap, sebelum tidur itu dibilang ngimpi enggak. Dira pernah nggak sih ngerasain tidur enggak tapi juga sadar juga enggak gitu, jadi antara itulah ya. Nah itu baru tuh kelihatan tuh kayak ibu-ibu dengan barang dagangannya, terus ada semacam laki-laki nggak pakai baju, telanjang dada, tapi dia bawa golok pokoknya dalam keadaan seperti itu, perasaan itu kayak bukan di era kita atau di era 90-an pada saat itu enggak, tapi di era yang lebih jauh lagi, entah zaman kerajaan atau entah zaman apa gitu. Intinya bayangan itu sempat hadir sebelum akhirnya nanti tidur nyenyak Dira. Nggak lama tuh nyenyak tuh habis itu. Bangun-bangun sekitar jam 8 pagi Dira. Udah terang. Begitu melek, ya nggak ada orang Dira. Ya namanya dulu pendaki kan masih sepi ya. Celingak-celinguk kira ada pendaki lain, ternyata nggak ada tuh. Udah, masak lah kan lapar. Karena malam kan baru makan peppermint aja. Pagi itu kita masak nasi tuh. Masak nasi, terus lauknya kan banyak ya. Ambil rendang dah tuh, si Babe kan bawa rendang lah, bawa kentang, sambal kentang goreng lah, sambal ati segala macam. Pokoknya masak nasi, udah lauknya banyak. Bisa makan, ngopi lah kita sambil ngudut, terus ngomong si Babe, entah si Babe entah si Udang ya, tadi pagi ramai banget ya, kayak ada orang gitu. Terus si Udang ngeliat tuh, namanya juga Pasar Setan gitu kan. Ya bisa jadi ya. Ya udahlah, udah siang ini cuek ya. Entah apa lagi yang diomongin. Ya. Setelah itu kita packing rapi-rapi. Nah, keril itu kita rencananya mau tinggal di situ di Pasar Setan ini. Tetapi kata Babe, ini terlalu terbuka. Kita cari tempat yang agak ini dulu dah, biar bisa diumpetin. Udah tuh naik dari Pasar Setan Dira. Awalnya kan tanah-tanah merah gitu ya. Habis itu batu-batu tuh Dira. Batu-batu aja jalannya tuh, batu-batu terus. Ada kira-kira sejam atau sejam setengah baru mentok tuh nanti kayak ada tebing batu. Nanti kita melipir ke kiri. Terus ngikutin bawahnya tebing batu. Nah, di situ namanya kalau nggak salah Watu Kotak. Nah di Watu Kotak inilah baru keril kita tinggalin tuh. Kita taruh, kita selip-selipin. Karena apa? Udah capek banget Dira. Capek banget. Selesai, udah dirasa aman, lanjut lagi kita. Dulu ada tulisannya tuh. Begitu lewat Watu Kotak 1000 meter. Menjelang 1000 meter lagi, puncak 1000 meter. Puncak 800 meter. Puncak 600 meter gitu. Itu ngeliatin itunya, museng, baru 600 jalan. Nggak tahu lah berapa lama dah. Karena memang bayangin semalaman suntuk kita jalan, istirahat sebentar, terus pagi itu siang itu kita geber lagi kan. Akhirnya kalau nggak salah sampai ke puncak Sumbing itu setelah kita ketemu pertigaan. Jadi ada pertigaan yang ke kiri, ada jalur yang ke kiri, ada jalur yang langsung begini nih, mapras tebing Dira sedikit.
Gua putusin waktu itu untuk ngambil yang Mapras Tebing. Udah ini aja lah. Itu kan katanya mau ke Puncak Buntu gitu kan. Ngapain kita ke Puncak Buntu? Bukan puncak sejatinya. Ambil tuh jalur puncak itu tuh. Naik sampai ke atas. Dikit sih. Paling cuma 3 meter kok tebing-tebingannya itu. Sampai, nah di atas tuh ada pohon. Kita belok ke kanan Dira. Nah ini nih ya. Gua nggak ngerti ya. Pas gua ke Sumbing kemarin 2021, 2020, 2016. Kok puncak Sumbing tuh berubah Dira? Dulu ini yang pertama kali dilihat di 97. Jadi kita sampai ke pohon yang tadi belok ke kiri, belok ke kanan. Iya. Mentok. Itu dia bener-bener kecil, terus jalannya lama-lama nipis, terus ngebentuk lingkaran gini nih. Ya. Nah, di sini di ujungnya Sumbing. Kawahnya kecil, nggak terlalu gede Dira. Itu puncak Sumbing. Kenapa kemarin waktu naik Sumbing di tahun 2016, di tahun 2020, 2021, kok nggak ada itu? Kejawabnya ya pas kita naik 2016. Jadi selama mulai dari 97 sampai 2016, yang namanya puncak Sumbing, yang gua tahu ya kayak gitu, belok ke kanan, lama-lama dia tipis, terus ngebentuk lingkaran gitu nih. Terus Sumbing. Nah, kawahnya itu nggak terlalu gede. Nah, 2016 sampai bingung Dira. Loh kok puncak Sumbing kayak begini? Makanya dulu mungkin dibilang orang bohong kali ya. Iya. Lu belum pernah ke Sumbing, lu Sumbing gak kayak gitu lah. Berani sumpah pakai nama Allah, di atas Al-Quran juga kita pegang Al-Quran berani. Emang begitu yang kita lihat Dira. Puncak Sumbing tuh. Pada saat itu ya udah nggak ada masalah, foto-foto, cuman sayang fotonya pada hilang Dira ya. Sayang waktu pindahan rumah tuh pada hilang semua. Foto-foto selesai. Terus kita turun lagi pakai jalur yang biasa, ketemu Watu Kotak. Di Watu Kotak kita istirahat Dira. Terus ngomong, gimana nih? Ngebes apa gimana? Turun aja kita ngebes di kali aja, kali bawah. Gitu kan. Atau sekalian aja lah di rumah penduduk. Malas juga nih gunung, hawanya beda. Emang kenapa sih? Ntar aja lah, anak-anak nggak bisa cerita tuh, nggak tahu kenapa. Ayo udahlah, etika di gunung kan. Sebenarnya sih kalau gue prinsipnya mendingan lu cerita aja biar nggak terlalu nanggung rasa takut sendirian. Tapi anak-anak nggak mau cerita, ya udah turun tuh Dira. Turun ya sampai nanti ke Pasar Setan, terus kita ambil lagi jalur. Itu kita turun dari puncak Sumbing sekitar jam 11. Sampai ke Pasar Setan itu sekitar jam 1 kan ya. Nah, semalam itu kan dari pos 2 sampai ke Pasar Setan itu kan sekitar jam 7 malam, sampai ke Pasar Setan jam 4 kurang ya. Iya. Pas turun Dira. Pas turun. Itu sekitar jam berapa ya? Jam tadi kan dari atas dari Watu Kotak itu jam 1 ya, jam 1 atau jam 11 sih. Terus sampai ke Pasar Setan itu kan sekitar jam 2 atau jam 3 gitu ya. Nah, dari Pasar Setan ke kali di bawahnya pos 2 sedikit, kita cuma 2 jam turun. Harusnya kalau emang kita naik jam 7 sampai situ setengah 4, itu kan berarti berapa tuh? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam, 4 jam lah ya. Separohnya, ini kok cuma 2 jam. Itu pun sampai ke kali yang tadi pertama kita mau ngisi air. Di sini agak kaget tapi udahlah karena emang udah capek banget. Kan itu namanya semi tektok, mana bobo keril, buka tenda tuh di situ. Buka tenda jadi hujan Dira. Hujan terus banget. Padahal api unggun tuh udah maksudnya kayu bakar tuh udah siap. Akhirnya nggak jadi tuh bakar-bakaran. Udah kita langsung setelah makan masuk ke dalam tenda. Tidur tuh santai istirahat. Nggak lama tidur, nyenyak. Pas kita lagi tidur kayak gitu, gue tuh ngimpi Dira. Jadi ngimpinya gini nih. Kan di samping tuh ada kali-kalian kecil ya. Nah, di samping kali-kalian kecil itu ada sesosok jenazah. Ngimpi gitu. Tapi ngimpi itu teringat jelas sampai bikin takut banget rasanya gitu. Jadi waktu ngimpi itu rasanya kita ketakutan banget. Kayak yang nyata gitu ngimpinya. Jadi di samping tenda itu, di aliran air, di salah satu batu itu tersangkut jenazah. Kayak bekas luka di lehernya. Nah setelah ngelihat jenazah itu, kan disamperin tuh sama gue ya. Dalam mimpi ya kan Samperin, dilihat. Nah kalau nggak salah begitu jenazah itu kepegang, kita kayak ketarik ke masa lalu gitu. Jadi di situ ya
kira-kira berapa tahun yang lalu atau nggak ngerti lah. Itu ada orang berantem Dira. Ingat banget, jadi satu pakai pacul, satu megang golok. Nah yang mati itu yang megang pacul. Dia dibacok sama orang yang megang golok. Dalam mimpi nih, entah bener entah enggak, kita nggak ngerti. Yang jelas itu, waktu mereka berantem itu kayak di depan mata. Sampai teriak-teriak Dira gue tuh. Wah gitu, saking takutnya gitu. Nah setelah mati, mayatnya dibuang ke kali-kalian itu dan jenazahnya nyangkut di situ. Jadi mimpi itu bener-bener kayak yang iya gitu. Sampai bangun kaget tuh Dira. Bangun kaget, anak-anak udah pada hening kan tuh. Hujan masih kedengeran tuh di atap tenda ya. Elah tenda seberapa tebalnya sih kan itu, kedengeran. Udah dia bengong ngeliatin anak-anak tuh habis minum. Tahu-tahu kedengeran suara gitu kan. Deg-degan lagi nih, wah suara apaan tuh? Pas diperhatiin dengerin. Anak-anak lagi pada baca ayat kursi. Dan anak-anak juga enggak kalau gue bangun. Kaget kan. Lah bocah gak ada yang tidur ya, bangunin. Dang, astagfirullahaladzim. Lu pada gak tidur? Anjing serem banget gitu kan. Kenapa lu pada? Gak tau deh, serem banget. Udah bangun gitu kan. Pada bangun tuh. Lu pada kenapa lu? Gak tau lah ya. Besok turun lah gitu kan. Serem banget nih gitu kan. Ya kita bertiga-tiga doang nih. Udah tuh malam ngobrol-ngobrol. Ya tegang deh. Jadi kita masih menyembunyikan, walaupun waktu itu udah gue bilang, lu cerita aja, lu ngerasa apa gitu. Lu ngerasa apa, udah ngomong aja di sini. Cuman anak-anak waktu itu masih takut. Tidak. Ininya udah besok aja, udah bikin teh. Udah, di antara ketegangan gitu kita bikin teh tuh. Bikin teh. Itu masih sering baca-bacaan juga Dira. Jadi di luar itu kayak ada apa gitu, nggak ngerti lah ya. Intinya gini, seperti ada sesuatu tapi kita nggak tahu apaan gitu. Kalau gue sih curiganya gini. Yang mimpi gue gitu. Tapi ya udahlah gue berusaha untuk tenang juga karena kan gue leader di sini ya. Udah masak air tuh. Dan waktu itu kita nggak tahu jam berapa. Lagi tegang-tegangnya kayak gitu, hujan juga makin deras. Hujan makin deras Dira. Wah, deras lagi nih hujan gitu kan. Nggak lama. Ada bayangan Dira, kan kita naruh ini nih. Kan dulu kan ini tenda dom, depannya kan kita bikin bivak tuh buat dapur. Itu juga agak cuman ya ketutup separuh lah, ini masih kelihatan gitu kan, cuman separuh aja sedapatnya buat namanya juga buat dapur kan. Nah itu kan kita kasih lampu badai, agak terangan tuh. Lagi asik-asik kayak gitu di luar kayak ada bayangan tuh kelebat. Pelan, lama-lama megang ini kan, megang bivak gitu kan, megang itu, wah udah pada pucet tuh, udah pada megang golok, pada diem kan, nggak taunya, mas, numpang neduh ya, agak kaget tuh, aduh orang bukan nih, hujan. Itu pas dicek jam tangan 2:30 nggak taunya. Terus nggak lama tangan itu ngebuka tenda. Pas begitu dia buka nggak jadi takut kita Neng. Lah makhluk manis walaupun masih manisan kamu ya. Ya cewek cakep. Yang tadinya udah tegang-tegang. Mbak, orang mbak. Ya orang lah mas. Masuk mbak. Bahasa kuyup masuk. Masuk mbak. Tapi saya nggak sendiri. Wah kalau sendiri nggak mungkin orang. Gila sama cewek cakep sendirian di tengah hutan. Gue mendingan kabur. Dia nggak taunya sama temennya 2 orang. Udah tuh langsung ngobrol-ngobrol, kita kasih minum. Terus nggak lama kan pada kedinginan. Udah mbak masuk aja ke dalam, salin baju gitu. Misalnya nggak bisa kok saya temenin gitu. Bukan. Udah si cewek itu ganti baju keluar, terus nggak lama temennya tuh ganti baju juga salin. Kita pada nongkrong nih, ada yang di tenda, ada yang di kayak gini juga nih matras, ngobrol-ngobrol, kenalan dah tuh. Nggak taunya tuh cewek namanya Mbak Desi, yang cowok itu namanya Imam sama Gentur. Mereka anak Wonosobo. Sempet kita tanya-tanya, lu ngapain tengah malam naik? Ternyata mereka nggak bayar gitu. Jadi istilahnya nyelos lah, kalau nggak malam-malam kan nggak bisa gitu. Oh alah, pantesan tengah malam jalannya. Dan situasi yang tadinya sangat menegangkan dengan adanya Mbak Desi yang tengah malam tiba-tiba hadir, itu agak cair. Ya. Ternyata mereka juga kenapa hujan-hujan itu maksain juga mampir ke tempat kita. Nanti mereka juga ada ceritanya, tapi nanti setelah kita turun. Nah, kan sebelum mereka datang itu kan rencananya kan kita pagi ini turun ya. Turun kita kan, udah serem dah. Nah nggak jadi tuh. Karena apa? Ada banda bagus. nambah semalam. Yang tadinya pengen turun nggak jadi tuh. Dan kebetulan juga Mbak Desi sama Imam sama Mas Gentur ini
karena udah ketemu kita dan ada sesuatu yang mereka rasakan, entah waktu itu mereka belum cerita ya. Jadi sempat ngobrol-ngobrol, nanya, kita nih baru naik apa udah turun? Terus kita bilang kan kita udah turun. Kalau Mas, ya udahlah, Masnya mau inilah mau ngebase lagi nggak? Tadinya kan nggak mau ya, ya udah ngebase lagi gitu. Spontan tuh ngebase lagi. Ngebase lagi dah tuh ceritanya. Sampai datang pagi. Ya sesiangan itu nggak ngerti ya kita ngapain aja, lupa. Intinya kita nikmatin kebersamaan kita karena orangnya nambah, otomatis nyali juga nambah. Tambah lagi ada wanita cantik seperti kamu gitu kan. Jadi kita makin semangat ya. Sampai datang sore. Sore itu awalnya biasa-biasa aja di Raya. Biasa, santai. Nggak hujan pada sore itu. Jadi kita sempat bikin api unggun. Ngobrol-ngobrol. Nah, sekitar jam 7:30. Karena emang udah pada capek tuh. Pada mulai masuk ke tenda. Ketika udah pada masuk tenda, udah mulai pada istirahat lah, duduk-duduk. Gue pengen kencing tuh Dira. Nah begitu keluar, hujan. Hujan tuh turun. Udah pakai payung dah, mau nggak mau kan. Keluar pakai payung. Begitu udah sampai ke tempat yang kemarin ngimpi. Soalnya tempatnya percis banget. Oh ya lupa diceritain. Kalau siang-siang tuh pas dicek. Kan siang tuh ya. Nah siang itu kan dicek tuh batunya. Batunya sama percis Dira. Sama waktu yang di tempat ngimpi itu. Ini batunya sama percis nih sama yang gua mimpi tempat ada jenazah nyangkut gitu kan. Cuman ya karena orang banyak cuek dah tuh. Nah pas malam ini kan kita mau kencing tuh. Kencingnya kan di deket situ. Kaget tuh kan. Wah kenapa gua kemari ya? Kan kesono bisa. Ngapain gua kesini? Tapi tanggung lah. Hujan-hujan. Begitu lagi buka sleting tiba-tiba dipegang. Duk sempet kaget katanya si babe sama si udang. Mereka juga pada mau kencing. Ya udah kencing. Nah kebetulan gua kencingnya agak lama tuh Dira. Yang lain udah kelar, gue masih aja tuh masih seru dan masih siul-siul, gitu kan. Begitu kelar, bocah udah nggak ada. Di sini hati ngedek banget, nggak enak. Dan di situ tuh kelihatan ya dari mata hati gitu. Jadi di batu itu tempat tadi kita habis kencing, itu kelihatan dari mata hati kayak ada jenazah. Udah itu ada baunya Dira. Kan waktu di mimpi kan. Karena waktu di mimpi kan nggak ada baunya ya. Waktu itu baunya tuh nyengat banget. Walaupun yang nyium tuh cuman gue doang. Baunya di hidung. Sempet tertengun dengan bau yang sangat menyengat. Terus kayak orang kehipnotis lah ya. Muntah. Itu rasanya mau balik yang cuman 5 langkah dari tenda. Lama banget. Kayaknya tenda tuh jauh banget, kayak nggak nyampe-nyampe gitu kan. Padahal sih mungkin orang kalau ngeliat kita jalannya kayak robot kali ya. Gitu kali ya. Kali. Soalnya ngerasanya gini. Anjing gak nyampe-nyampe, gue padahal deket banget gitu kan. Itu sambil muntah terus Dira. Di belakang itu datang kali. Jadi di belakang itu kelihatan kayak jenazah itu sama baunya itu. Begitu sampai ke pintu bivak langsung masuk ke dalam Dira. Anak-anak nggak ada yang nanya sih. Anak-anak kan taunya gue berani gitu Dira. Pokoknya yang namanya Tunge itu, Anto itu, Arya itu dia mah berani deh gitu. Padahal yang namanya manusia itu nggak selalu berani. Selalu ada rasa takut. Karena fitrah rasa takut itu. Waktu itu udah ketakutan banget rasanya. Soalnya sampai ke dalam tenda pun yang kita udah ketutupan sama dinding plywood. Itu kayaknya masih nembus aja. Dan baunya tuh masih ada. Tapi di dalam tuh berusaha untuk gak muntah deh walaupun Tapi anak-anak herannya kayak nggak nanggepin gitu biasa aja. Ya udah. Terus kita berusaha untuk tidur tuh Dira. Berusaha untuk tidur.
udah lampu badai tetap dipajang tuh, dinyalain. Nggak tahu lah berapa lama tiduran. Sekitar jam berapa nggak tahu lah. Mungkin jam 2 atau jam 3 atau setengah 3 nggak tahu lah. Pokoknya udah lagi dingin-dinginnya udara. Tiba-tiba si Mbak Desi istighfar, si Babeh istighfar, si Gentur istighfar, si Imam istighfar, si Udang istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus gedubak-gedubuk, bang turun bang gitu kan. Nah gua waktu itu udah nggak ngerasain apa-apa, cuman bingung bocah kenapa nih. Langsung pada packing tuh, bang turun bang gitu. Langsung pada packing tuh mereka. Turun bang, nanti diceritain. Udah ikutan packing kan. Kita packing. Sambil bingung tuh ada apaan ya. Udah alhamdulillahnya hujan udah berhenti Tira. Jadi terang kan, enak kan. Lampu badai nyalain semua, packing buru-buru. Itu anak-anak kayak ketakutan banget. Selesai, itu langsung di depan si Gentur kalau nggak salah, apa si Imam. Pokoknya rombongannya Mbak Desi, terus rombongan kita jalan buru-buru. Jalan turun. Nah begitu meninggalkan kali itu kan nanti kita lewatin ladang ya, naik sedikit ya, naik sampai ke ladang baru nih. Kok rasanya nggak enak banget badannya. Ini merinding nih, kayak merinding. Cuman nggak tahu apaan lah. Terus bau-bau busuk itu yang menyengat itu kayak kecium hilang. Cuman terus lah berusaha untuk jalan. Nah begitu sampai kampung itu jam 4:30. Pas banget badal subuh. Karena nggak pengen kelihatan sama orang kampung, jadi si Mas Gentur, Mas Imam sama Mbak Desi ini, Mas nanti terus kita sampai bawah, sampai ujung jalan gitu kan. Udah tuh jalan kita. Nah begitu udah lewat rumah-rumah penduduk yang udah daerah kosong-kosong baru ngomong, Mas sampai ngerasa nggak? Pada rame nih anak-anak. Lu denger nggak nge? Gitu kan. Denger apaan sih? Lu gak denger gitu. Pokoknya rame tuh. Mas Gentur juga ngomong dengan Mas Imam, dengan Mbak Desi kan pakai bahasa Jawa. Sementara si Babe Arif ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Lu gak denger nggak? Lu gak tahu? Enggak. Busetnya yang ramai banget di samping kan ya gitu. Jadi di samping itu kayak ada suara orang berantem. Sampai salah satunya mati. Terus menurut mereka katanya tenda itu kayak ada orang jatuh nih gedebuk. Ntar ini lagi gitu kan. Gedebuk. Tapi waktu itu gue gak ngerasa. Sampai bingung. Ya udah setelah mereka mengeluarkan semua unek-uneknya, katanya tenda itu kayak ada yang ngorak-ngorak atau kayak ada orang berantem segala macam. Mereka semua tuh udah keluar unek-uneknya, baru dibawa gue cerita. Masa sih? Kalau gue nggak kayak gitu. Gue justru ngelihatnya di kali kecil itu disangkut yang di batu itu ada jenazah di situ kesangkut, bekas orang berantem. Anak-anak pada bengong tuh. Itu udah jam 5:30 Dira. Pada diem aja. Berangkat. Terus nanya nih sama ini, karena Mas Gentur sama Imam kan udah pernah naik ke Sumbing duluan ya. Nanya waktu berangkat, Mas, saya mau nanya Mas gitu kan. Itu dari pos 2 sampai ke Pasar Setan berapa jam sih? Alah Mas, paling 1 jam udah. Paling lama 2 jam lah kalau pendaki-pendaki kayak kita gini gitu. Hah? Apaan? Saya kemarin dari pos 2 sampai ke Pasar Setan. Dari pos 2 sekitar jam 7 sampai Pasar Setan sekitar jam 4 kurang. Hah, pada kaget tuh. Wah, untung kita nggak naik ya Mas. Ya alhamdulillah deh. Udah tuh, pagi itu kita ngobrol-ngobrol. Nah, kita nggak tahu nih. Kalau ternyata salah seorang rekan kita naksir nih sama Mbak Desi. Tapi waktu itu belum terungkap. Udah, setelah kita ngobrol-ngobrol, nggak lama kan angkot yang ke Wonosobo datang tuh. Begitu angkot Wonosobo datang, Mbak Desi dan The Gang naik tuh. Sempet ngasih nomor telepon rumah. Sekarang kan nggak ada tuh. Sekarang kan ini ya WA ya. Dulu nomor telepon sama alamat rumah. Diambil sama temen nih yang naksir. Dilihatin. Baru nggak nih. Buset itu mata kagak kedip-kedip ngeliatin dia sih gitu kan. Langsung. Temen ini langsung. Jangan balik ke Wonosobo aja. Telepon. Ya janganlah. Lu banyak duit. Lah duit gue cekak gitu kan. Lagian kan kita juga izinnya kan cuma seminggu gitu. Akhirnya dengan berat hati nih temen, ya udah deh. Tapi abis ini anterin gue lagi ke sini ya. Jadi tenang gitu kan. Ya udah tuh. Nggak lama dateng tuh mobil Wonosobo Semarang. Nah di mobil ini sempat ngebahas lah gitu kan. Yang mereka tuh rasain ketika kenapa menjelang pagi itu mereka minta lari. Kalau sebelumnya kan itu ngebahasnya rame ya, nggak jelas lah. Ini siapa? Si Udang ngomong begini, si Babeh ngomong begini, nggak jelas, alurnya nggak ada gitu kan.
karena lagi rame. Nah ini di mobil kan alurnya udah jelas nih, tanya. Atu-atu deh, gue kalau lu pada ngomong semua bingung gue gitu. Lu kenapa yang malam pertama pada baca ayat kursi? Gitu kan. Bang, gue ngerasa di samping kita kayak ada yang muter, ngelilingin Babe nih. Jadi di tenda kita, di sekeliling tenda kita tuh kayak ada orang jalan. Sama kayak banyak lah, bukan cuma satu. Dia ngerasanya kayak gitu. Nah kalau si Udang itu, memang dia penakut aslinya. Karena emang dia penakut, jadi dia tuh ngerasa di tempat kita itu ramenya minta ampun. Jadi dia seperti ngelihat lah, banyak mata segala macem tuh hari pertama. Terus hari kedua yang kita bubar, itu mau begini bang. Jadi awalnya tuh cuman kayak ada suara orang ngobrol, laki-laki sama laki-laki ngobrol, nggak lama ribut tuh. Terus kedengeran dah tuh suara kayak golok beradu apa gimana. Terus apa tenda kayak diorak-orak. Nah emang lu nggak ngerasa? Lah kagak, gue malu be sama si Udang. Oh begitu. Jadi malam terakhir itu setengah panik pada minta turun. Dan yang paling berkesan di antara semua kejadian itu adalah Mbak Desi itu seperti kembang Wijaya Kusuma. Karena apa? Merekah di tengah malam. Singkat kata sampailah kita ke Semarang. Sempat ditawarin lagi mampir ke rumah Mbah Ragil, tapi mereka nggak mau anak-anak. Ya udah akhirnya kita nunggu kereta. Karena kereta Tawang Jaya udah berangkat ke Jakarta, kita nunggu kereta ini Gaya Baru Malam Utara yang datang dari Surabaya. Begitu sampai Nenggira, itu keretanya penuh banget. Bahkan kita mau masuk aja nggak boleh sama penumpang di dalam tuh. Nggak boleh masuk. Akhirnya karena kita dulu naik gunung pada bawa golok semua kan, cabut golok, bacok aja tuh. Ini hanya kaca gerbongnya, buka nggak? Kalau nggak gue sikat nih, buka. Akhirnya pada takut kan. Buka, itu masuk aja masih bawa golok, minggir minggir tuh, masuk aja. Ini jangan ditiru ya, ini dulu zaman masih barbar ya. Buka tuh masuk kita, begitu masuk ya dimusuhin juga, bodo amat lah, yang penting udah masuk ke dalam kereta. Nah udah di kereta itu separuh mati dah, soalnya berdiri tuh dari Semarang sampai Cirebon, dari Cirebon sampai Jakarta udah tidur geletakan di mana aja, separuh sepaneng lah ya. Begitu sampai Senen naik kereta kan, dari Senen kan kita ke Cikini tuh naik P17. Nah dari stasiun Cikini mau ke stasiun ini nih UP nih, si Babe kan langsung ke Depok, kalau si Udang kan turun di UP sini. Itu di dalam kereta ada orang nggak waras gitu, orang gila, tapi masih bersih Dira, cewek itu nggak pakai apa-apaan. Itu sepanjang jalan, mohon maaf ya, duduknya tuh bener-bener bikin kalau dia waras mau bikin kita sepaneng ya, sayangnya dia nggak waras gitu kan. Duduknya tuh asik banget gitu, wes. Masih bersih banget dalam hati, nggak dilihat sayang, dilihat orang gila gitu. Itu dia turun di stasiun Pasar Minggu tuh, kata anak kayak buseng ada aja ya gitu. Ya udah begitu sampai UP kita turun, Babe lanjut ke Depok Lama. Dan kalau nggak salah 2 bulan kemudian kita lanjut lagi naik Gunung Sindoro untuk ketemu sama Mbak Desi. Itu Dira ceritanya. Gitu ya. Iya cantik tuh. Teman-teman sumpah ngedengerinnya merinding banget tadi yang ketemu jenazah itu baunya masih sampai keinget banget ya Kang. Keinget karena emang busuk banget Dira, busuk banget. Merinding banget sih pas di situ. Apalagi sampai Kang Arya tadi kan aksinya kayak bener-bener langsung keinget banget gitu ya. Iya, karena setiap cerita itu pasti muntah Dira. Kayak ya gimana sih namanya baunya, walaupun itu goib ya, tapi baunya itu bener-bener sampai rasa indera penciuman kita tuh keganggu banget. Terima kasih banyak ya Kang ya untuk ceritanya. Iya. Aku takut banget dengerin. Dan buat teman-teman semuanya, terus saksiin cerita dari Kang Arya, cerita pendaki ya, ya, biar kita dengar terus kisah-kisah dari Kang Arya, ya Kang ya. Yes, ya. Ada seremnya, ada lucunya, terus digombalin juga. Tapi nggak apa-apa sih Kang. Alhamdulillah. Iya, biar asik terus ya Sio, kan suasananya. biar mantep, apalagi ditambah beda dari angin timur ya. Angin timur. Oke teman-teman, buat sahabat-sahabat cerita pendaki, jangan lupa buat terus tonton Kang Arya, juga ada saya juga sih. Ya. Terus buat di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa
terus jangan lupa buat nyalain loncengnya. Biar apa? Biar ketemu sama kita Betul, terus. biar update terus. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Kang ya untuk ceritanya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.